Halo teman-teman, selamat datang di kelas Jenkins, di mana di sini kita akan fokus membahas tentang shared library di Jenkins. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Jadi nama saya adalah Eko Kurniawan. Saat ini saya kerja sebagai technical architect di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 11 tahun ya. Nah, tapi di sela-sela kesibukan saya bekerja, saya biasanya menyempatkan diri berbagi konten soal programming di website Programmer Zaman Now atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman juga bisa kontak saya lewat Telegram, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now, ada di Facebook, Instagram, ada di YouTube, ada juga di Telegram channel. Atau kalau dari perusahaan teman-teman misalnya butuh konsultasi, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya. Oke, jadi teman-teman sebelum belajar materi ini, pastikan teman-teman sudah mengikuti dua materi saya sebelumnya, dari mulai Jenkins dasar dan juga Jenkins pipeline. Jadi dua materi ini wajib teman-teman kuasai dulu ya, sebelum kita mulai belajar tentang Jenkins Shared Library ini. Agendanya apa sih? Agendanya lumayan banyak ya di materi ini. Nanti kita akan berkenalan dengan Shared Library itu maksudnya apa, gimana caranya membuat library di Jenkins, lalu menggunakan library-nya seperti apa. Nanti kita juga bahas tentang fitur library seperti global variable, function, groovy class, parameter, declarative pipeline, dan masih banyak materi yang akan kita bahas di kelas ini. Oke, nggak usah berlama-lama ya intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita akan berkenalan dengan shared library. Jadi, shared library itu adalah salah satu fitur di Jenkins pipeline. Makanya teman-teman wajib mengerti dulu tentang Jenkins pipeline ya. Jadi tidak cukup dengan belajar Jenkins dasar. Jadi teman-teman wajib belajar Jenkins pipeline terlebih dahulu. Nah, shared library ini adalah untuk menyimpan kode pipeline di repository atau project terpisah dari project yang menggunakan pipeline itu sendiri. Nah, biasanya kita kalau membuat pipeline ya langsung di project-nya ya. Membuat misalnya filenya Jenkins file. Nah, kadang-kadang kalau project-nya jenisnya sama, mungkin kode Jenkins filenya itu sama semuanya. Nah, dibanding kita bikin di tiap project itu berbeda-beda, filenya sama semua gitu ya, di project yang berbeda-beda. Nah, ini kan lumayan nanti maintenance-nya lumayan sulit ya. Kenapa? Karena setiap ada perubahan, kita harus melakukan perubahan ke semua project-nya. Nah, lebih baik kita simpan di dalam sebuah project terpisah, namanya adalah shared library. Nah, teman-teman nggak usah khawatir ya, ketika teman-teman menginstal Jenkins Pipeline pluginnya di dalam Jenkins itu, secara otomatis dia sudah menggunakan fitur Shared Library. Jadi sudah ada. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal plugin apapun untuk menggunakan fitur Shared Library ini. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita perlu Shared Library ini? Apakah tidak cukup dengan Jenkins Pipeline biasa? Sebenarnya cukup saja gitu ya, tapi ada keuntungannya kalau kita menggunakan si Shared Library ini. Nah, jadi keuntungannya kita dapat menggunakan shared library ini ya, itu tidak perlu membuat pipeline secara manual lagi satu persatu di tiap project-nya. Jadi biasanya kan kita bikin Jenkins file di project A misalnya, lalu teman-teman bikin semua steps-nya di dalam project itu, nanti di project B kita bikin lagi Jenkins file, padahal mungkin step-nya sama semua, gitu ya. Nah, nanti kita nggak perlu bikin itu berulang-ulang. Jadi kita akan bikin di satu shared library, nanti tinggal istilahnya diimport ya dari si project-nya. Jadi nanti isi Jenkins file di dalam si project A dan project B isinya sama, cuma mengimport si shared library-nya. Nah, ketika ada perubahan lagi, nah itu kita bisa ubahnya di shared library saja. Jadi kita bisa membuat centralized repository yang berisikan pipeline-pipeline kita. Dan project nanti yang membutuhkan pipeline tersebut tinggal menggunakan pipeline yang sudah dibuat di shared library. Nah, shared library itu membutuhkan SCM seperti Git ya, jadi source code management seperti Git. Jadi pastikan nanti kita menyimpan shared library-nya di project repository seperti contohnya Git, seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi ini keuntungannya. Jadi nanti ketika project-nya sudah banyak, sudah besar gitu ya, lebih mudah di-maintain kalau menggunakan shared library, dibandingkan kita harus maintain Jenkins file-nya di masing-masing project. Kalau cuma 1-2 mungkin mudah gitu ya, tapi kalau nanti udah ratusan gitu ya, udah puluhan project-nya agak sulit untuk maintain Jenkins file di semua project. Jadi lebih baik disatukan di shared library ini. Sekarang kita bahas tentang membuat shared library. Jadi untuk membuat Jenkins shared library, caranya itu sangat mudah ya. Kita hanya perlu membuat folder berisi kode Groovy. Karena sudah saya jelaskan ya di materi Jenkins Pipeline, jadi kode Jenkins Pipeline itu semuanya menggunakan bahasa Groovy. Nah, tapi juga ada strukturnya dan ini sudah ditentukan. Nah, setelah kita membuatnya, jangan lupa nanti menyimpan di Git repository. Kenapa? Karena shared library ini nanti dibutuhkannya ya via
source code management ya. Jadi nanti teman-teman harus tambahkan ke dalam si Jenkins-nya ya. Jadi pastikan teman-teman misalnya simpan nanti setelah selesai gitu ya di Git repository. Nah, oke, kita akan coba ya. Jadi yang pertama kita akan lihat dulu struktur foldernya seperti apa. Jadi struktur foldernya itu harus seperti ini. Jadi ada 3 folder. Jadi yang pertama foldernya ada resources. Ini adalah nanti ini isinya adalah file yang berupa bukan kode program Groovy-nya. Contohnya misalnya mungkin teman-teman mau memasukkan configuration file seperti text, JSON gitu ya, atau YAML, atau bahkan seperti gambar itu juga boleh ya. Jadi intinya kode yang bukan kode program ya. Nah itu kita masukkan ke dalam si resources. Nah lalu ada SRC ya atau singkatan dari source. Nah ini berisikan kelas nanti kode program Groovy-nya. Nah, kalau teman-teman sudah belajar dulu bahasa pemrograman Groovy, nah nanti kalau teman-teman bikin kode programnya gitu ya, yang berupa kelas-kelas di Groovy, itu nanti teman-teman simpan di SRC. Nah, tapi pada kenyataannya biasanya ya, untuk DevOps biasanya, itu kebanyakan akan menggunakan folder vars. Karena di sini nanti berisikan instruksi pipeline yang berupa Groovy. Ya. Kalau teman-teman sebelumnya programmer mungkin bakal sering banyak bikin program di bagian source, tapi biasanya kalau untuk automation kebanyakan orang langsung bikinnya di vars. Nanti saya jelaskan ya di materinya apa perbedaannya menyimpan di SRC dan juga di vars. Oke, sekarang kita akan coba ya. Jadi misalnya teman-teman silakan buat dulu foldernya. Misalnya di sini saya bikin folder belajar Jenkins Cert Library. Di dalamnya saya buat ya resources, ini masih kosong. Lalu saya buat SRC, ini juga masih kosong. Lalu saya buat vars di sini. Lalu di sini saya bikin sebuah file namanya hello.groovy. Nah, isinya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah function di Groovy, ya. Jadi dev word. Oh, di sini perintah Jenkins echo ya. Jadi Jenkins pipeline perintahnya di sini echo seperti biasa. Oke, kita akan coba praktekkan seperti ini dulu ya. Jadi kita akan lihat. Oke, di sini saya sudah bikin sebuah folder ya, folder masih kosong di sini. Saya sudah set sebagai Git repository ya. Nah, saya akan buatkan di sini sebuah folder. Jadi folder yang pertama adalah resources ya. Folder yang kedua kita akan tambahkan di sini nama foldernya adalah SRC dan folder yang ketiga kita akan tambahkan juga di sini adalah vars. Oke. Nah, selanjutnya ini kan masih kosong ya. Kita akan buat di sini di dalam vars sebuah file namanya hello.groovy. Oke. Nah, di sini saya akan buat ya dev word misalnya seperti ini. Lalu kita echo di sini misalnya hello world. Selesai. Nah, ini tidak perlu titik koma sih, tidak wajib ya. Oke, selesai, cukup seperti ini aja. Nah, selanjutnya silakan teman-teman commit dulu project-nya ya ke dalam Git, lalu teman-teman silakan coba masukkan ke dalam Git repository. Oke, di sini, nah, di sini contohnya misalnya saya akan buat project ini ya, github.com/programmerzamannow/belajar Jenkins Cert Library. Nah, jadi di sini saya sudah buat project-nya di sini, masih kosong ya, belajar Jenkins Cert Library. Nah, ini saya akan copy, saya akan coba masukkan ke sini. Saya git status dulu. Oke, saya akan coba tambahkan git add ya, vars hello. Nah, git status, oke. Kita akan coba git commit min m, misalnya add hello groovy. Oke, selanjutnya saya akan tambahkan ya git remote add origin. Lalu kita akan push git push origin main. Oke, selesai. Nah, kita cek di sini, saya refresh. Nah, dia sudah masuk ya, di sini ada vars. Nah, ada hello groovy. Nah, ini nanti kita akan coba ya, gimana caranya registrasikan si project Cert Library yang sudah kita buat ini ke dalam Jenkins-nya. Oke, sekarang kita akan coba registrasikan Cert Library yang sebelumnya sudah kita buat.
Jadi sebelum kita bisa menggunakan set library yang sudah kita buat, kita wajib meregistrasikan terlebih dahulu ke dalam Jenkins-nya ya. Nah, kita bisa registrasikan melalui menu ini. Jadi teman-teman silakan buka Manage Jenkins, lalu Configure System, lalu di sana ada Global Pipeline Libraries. Nah, kita akan tambahkan di bagian Global Pipeline Libraries ini. Oke. Saya akan buka Jenkins-nya di sini. Jadi kita masuk ke Manage Jenkins ya. Lalu di sini kita akan masuk ke Configure System ya di sini. Nah, selanjutnya kita cari Global Pipeline Libraries. Di bagian sini ada, nah ini ya, Global Pipeline Libraries. Jadi di sini kita tinggal tambahkan saja nama library-nya apa. Nah, jadi di sini teman-teman harus pastikan. Nah, biasanya paling bagus itu sama dengan nama project-nya. Ya, jangan sampai beda. Karena kalau beda nanti membingungkan. Karena nama library nanti digunakan di project yang membutuhkan library-nya. Nah, di sini saya namanya akan sama seperti ini ya. Belajar Jenkins Shared Library. Jadi ini yang URL ini saya akan copy. Jadi di sini belajar Jenkins Shared Library. Lalu di sini, nah ini saya pakai defaultnya ya, checklistnya. Nah, di sini kita pilih yang Modern SCM. Lalu di sini kita pilih yang Git ya, karena kita menggunakan Git. Nah, lalu di sini kita tambahkan project repository-nya. Oke, di sini berarti saya akan tambahkan di sini pakai SSH-nya ya. Saya akan copy. Saya paste di sini. Nah, kredensialnya saya akan pilih yang GitHub. Nah, selesai. Ya. Setelah selesai, kita klik Save. Nah, artinya kita sudah selesai meregistrasikan shared library-nya. Nah, pastikan sudah benar ya. Kita masuk lagi ke Configure System, kita cek lagi, pastikan sudah ada yang tadi. Nah, ini. Masih ada ya. Jadi, ini berarti kita sudah menambahkan shared library. Nah, gimana kalau ingin lebih dari satu? Nah, boleh. Teman-teman tinggal tambahkan add lagi gitu ya. Tinggal add lagi, cuma di sini namanya harus berbeda ya. Ya, teman-teman nambahin lagi namanya, nanti mau di Git yang mana. Jadi, shared library itu bisa lebih dari satu ya. Kalau teman-teman mau menghapus, tinggal hapus di sini saja. Nah, seperti ini. Jadi, seperti ini caranya. Teman-teman registrasikan dulu ya. Jadi setelah kita buat project shared library-nya, kita harus registrasikan dulu ke Jenkins sebelum kita bisa menggunakannya. Sekarang kita bahas tentang cara menggunakan si shared library yang sudah kita buat. Jadi setelah shared library-nya terintegrasi di Jenkins, kita bisa menggunakan shared library-nya dengan menggunakan Groupy Pipeline plugin ya. Nah, tapi tenang aja, saat teman-teman menginstal Jenkins Pipeline, biasanya sudah terinstall ya. Kalau teman-teman belum terinstall, silakan install pluginnya di sini. Jadi secara default ya, Groupy Pipeline ini akan terinstall ketika kita menginstal Jenkins Pipeline. Oke. Nah, untuk menggunakan shared library-nya yang sudah terintegrasi ya, sudah kita masukkan ke dalam si Jenkins-nya, kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Jadi depannya tambahin add, lalu di sini gunakan kata kuncinya library. Nah, caranya seperti ini contohnya ya. Kita bisa gunakan kalau misalnya nama library kita di Jenkins misalnya name shared library, kita bisa gunakan seperti ini. Add library, di sini namanya apa. Nah, kita kan mempublish data shared library-nya kan ke dalam Git repository ya. Jadi di sana itu bisa ada branch, bisa ada tag di Git-nya. Nah, kalau teman-teman ingin misalnya, pengen tag spesifik tertentu atau branch spesifik tertentu, teman-teman bisa gunakan seperti ini. Contohnya, nama shared library-nya add tag-nya apa. Atau nama set library-nya add branch-nya apa. Jadi teman-teman bisa gunakan seperti ini. Jadi kita bisa tentukan. Kalau teman-teman tidak tentukan, maka dia akan pakai default branch-nya. Contohnya main atau juga master ya. Oke. Nah, secara default saat kita menggunakan add library, nah kita perlu mengimport atau menyebutkan kelas Groupy satu persatu yang ingin kita gunakan. Nah, kadang-kadang ini lumayan ribet kalau kita harus sebutkan satu persatu. Nah, kadang-kadang ada kalanya kita ingin mengimport atau menggunakan file Groupy yang terdapat di dalam folder vars ya, secara otomatis tanpa harus melakukan import satu persatu. Nah, kita bisa tambahkan tanda garis bawah ya atau underscore artinya di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan setelah add library-nya. Contohnya misalnya add library, nama set library-nya, add branch-nya apa, lalu di sini di belakangnya tambahkan underscore ya, spasi underscore.
Nanti secara otomatis file yang terdapat di dalam folder vars itu akan menjadi global variable yang bisa kita gunakan. Nanti akan saya bahas lebih detail ya tentang global variable ini. Maksudnya apa? Nah, kita sekarang ikuti dulu aja. Oke. Nah, kita akan coba bikin project, tapi projectnya saya akan lanjutkan dari project yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah bikin project ya tentang belajar Jenkins pipeline. Kita akan coba clone dan bikin project yang baru dari sini. Jadi di sini saya akan buka projectnya. Ini saya akan clone ya. Nah, saya akan clone, saya akan coba buka terminal, saya akan masuk dulu ke folder tempat saya menyimpan. YouTube Jenkins ya. Nah, kita akan git clone. Nah, ini lalu di sini kita tambahkan di belakangnya misalnya foldernya belajar Jenkins shared library app ya. Oke. Kita tunggu. Oke, selesai. Saya akan masuk ke belajar Jenkins shared library app. Oke. Silakan teman-teman buka ya menggunakan text editornya, atau di sini saya misalnya akan gunakan IntelliJ IDEA. Oke, di sini kita buka. Ini project yang sebelumnya ya di materi belajar Jenkins pipeline. Nah, sebelumnya sudah ada juga di sini Jenkins filenya. Oke, Jenkins file ini akan saya hapus dulu semuanya ya. Jadi kita hapus semuanya Jenkins filenya. Selesai. Nah, setelah hapus, saya akan simpan dulu ya ke dalam project repositorinya. Jadi saya akan pindahkan repositorinya. Oke, saya akan buat project baru di sini ya di GitHub, namanya belajar Jenkins Set Library App. Nah, saya akan pindahkan ke sini. Saya akan copy di sini. Nah, kita akan remove dulu origin yang sebelumnya, git remote rm origin ya. Lalu kita akan tambahkan git remote add origin, nah yang baru di sini. Lalu saya git push origin main. Oke, kita tunggu sampai semuanya di push ya ke GitHub repository yang baru. Oke, selesai. Kita coba lihat. Saya refresh di sini. Nah, sudah ya. Nah, ini Jenkins filenya masih yang lama. Nah, ini masih yang lama. Kita akan coba pakai Jenkins file yang baru ya. Kita akan coba update Jenkins filenya di sini. Ini saya kosongkan dulu. Nah, seperti apa? Nah, kita akan lihat di sini. Jadi ini contohnya. Jadi di sini sekarang kita tinggal gunakan library-nya saja. Jadi teman-teman bisa tambahkan add library. Nah, di sini namanya harus sama dengan nama waktu kita tambahkan di Jenkins ya. Jadi waktu kita tambahkan di Jenkins di sini di manage Jenkins, lalu di sana di configure system, di sana kan kita sebutkan nama ya. Nama set library-nya. Nah, harus sama ya. Nah, ini nih. Belajar Jenkins set library. Jadi harus sama. Nah, setelah itu di sini ya pipeline-nya seperti biasa contohnya ya. Oke, kita coba dulu. Saya akan coba dulu buatkan di sini, ditambahkan add library ya. Lalu di sini namanya add, saya akan ambil branch-nya main. Karena kebetulan saya pakai branch main. Lalu tambahkan underscore di belakangnya. Lalu di sini kita akan bikin pipeline ya. Lalu di sini saya akan buat agent-nya any. Lalu di sini stage hello world. Lalu di sini kita buat steps ya. Nah, stepnya saya akan buat script. Nah, di dalam script saya misalnya di sini akan panggil ya. Di sini saya mau panggil file yang hello ini. Jadi kita panggil file hello ya. Otomatis dia jadi variabel hello titik. Nah, kita panggil di dalam hello ini ada sebuah function yang namanya word. Jadi saya akan panggil di sini word. Kurung buka, kurung tutup seperti ini. Selesai.
Jadi cukup seperti ini aja. Oke, saya buka terminal dulu. Saya coba commit, git add, git commit misalnya, add Jenkins file with shared library. Selesai, kita push ya, git push origin main. Oke, selesai. Nah, setelah selesai kita sekarang akan coba ya, kita akan coba di Jenkins-nya. Jadi di sini kita akan coba masuk ke dashboard Jenkins, kita akan buat ya job baru. Nah, di sini saya akan pakai job barunya adalah multi-branch pipeline. Di sini misalnya belajar Jenkins shared library app ya. Oke, kita akan copy yang di sini, saya akan copy yang SSH git-nya. Oke, saya tambahkan git repositorinya. Lalu di sini kredensialnya. Selesai. Nama Jenkins file-nya, ini Jenkins file, benar. Oke, kita save. Selesai, ini scanning jumlah branch-nya dulu. Kita tunggu. Selesai. Kita cek di sini. Nah, ada branch main ya. Nah, kita buka branch main-nya. Nah, ini sedang running. Kita tunggu ya. Kita cek di sini. Kita buka konsolnya. Nah, selesai. Nah, teman-teman perhatikan di sini dia keluarnya echo hello world ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia itu 2 kali mengambil repository ya. Repository yang pertama harusnya dia ambil yang Jenkins shared library app. Nah, tapi di sini karena kita menambahkan include library belajar Jenkins shared library, maka dia di sini akan melakukan git clone lagi. Nah, lihat ya, ini ngambil yang belajar Jenkins shared library. Nah, ini sukses hello world. Nah, jadi sekarang kita sukses menggunakan si Jenkins shared library. Jadi simpel banget ya. Ya teman-teman cukup bikin di sini shared library-nya, kode-kode pipeline-nya nanti di sini, tinggal nanti di project-nya. Di sini kita tinggal include add library ya. Di sini shared library-nya yang mana? Oh, di sini contohnya kita manggil file hello ya. Oh, di sini function-nya adalah word. Jadi ini contoh sederhananya. Nextnya kita akan coba hal-hal yang lebih kompleks ya, yang bisa kita lakukan di dalam si Jenkins shared library ini. Sekarang kita bahas tentang Groovy class. Jikalau kita sudah belajar tentang bahasa pemrograman Groovy, nah kita bisa membuat kode-kode misalnya kelas di Groovy ya, di dalam folder src ini atau source. Nah, kalau teman-teman mau belajar bahasa pemrograman Groovy ya, tidak harus sampai mahir sekali gitu ya. Teman-teman bisa belajar dasar-dasarnya saja. Tentu saya belajar di sini ya. Ini ada linknya. Groovy Lang, di mana di sini membahas tentang bahasa pemrograman Groovy. Jadi defaultnya Jenkins Pipeline itu memang menggunakan bahasa pemrograman Groovy. Oke, jadi sekarang misal saja kita akan membuat sebuah Groovy class gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman mau skip materi ini sebenarnya bisa ya, nggak masalah karena mungkin nanti kita jarang juga ya menggunakan Groovy class. Kita biasanya rata-rata sih fokusnya di bagian vars. Tapi kalau teman-teman mau tahu silakan ya. Nah, di sini misalnya di bagian src kita akan bikin sebuah folder namanya Programmer Zaman Now. Lalu di sini Jenkins. Lalu di sini adalah nama filenya output.groovy ya. Nama filenya harus ini ya. Sorry, case sensitive ya. Jadi di sini O-nya besar, di sini output Groovy. Nah, di dalam kelas Groovy itu di atasnya biasanya dia ada package ya. Di sini package ini mengikuti dari struktur foldernya. Di sini kan folder pertamanya adalah Programmer Zaman Now. Jadi di sini juga Programmer Zaman Now. Nah, di sini menggunakan titik ya. Karena Groovy itu sebenarnya turunan dari bahasa pemrograman Java, jadi dia pakai titik. Lalu Jenkins itu adalah folder si Jenkins ini. Lalu di dalamnya kita bikin kelas misalnya output ya. Lalu di sini kurung kurawal. Lalu kita di sini bikin static function ya namanya hello.
parameternya adalah string, dan di sini ini bodinya, dan isinya melakukan echo hello name, seperti ini. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita akan coba buat Groovy class terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini kita masuk ke yang project shared library-nya, di bagian src-nya. Di sini saya akan bikin sebuah directory namanya programmer Java Now ya. Lalu saya akan bikin folder lagi. Nama foldernya adalah Jenkins. Oke, di dalamnya saya akan bikin file namanya output Groovy. Oke, di sini kita bikin package ya. Programmer Java Now .jenkins ya. Nah, lalu di sini saya akan buat class output. Lalu saya di sini bikin static def hello, parameternya adalah name. Oh, di sini lakukan echo misalnya hello name, seperti ini. Selesai. Jadi di sini adalah ini kelasnya dan ini sebuah functionnya. Nah, kalau teman-teman mau mengaksesnya, kita sebutkan nama kelasnya, habis itu titik nama functionnya dan kirim parameternya apa. Oke, sekarang kita coba ya. Jadi kita akan coba. Jadi gimana caranya kalau teman-teman mau menggunakan si kelas Groovy-nya? Nah, berbeda kalau teman-teman menggunakan vars gitu ya. Kalau di dalam vars ini dia secara otomatis akan bisa digunakan di Jenkins pipeline-nya. Tapi kalau teman-teman membuat kelas, kita harus melakukan import terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita lakukan import, contohnya seperti ini. Jadi kita lakukan import programmer Java Now .jenkins .output. Jadi kita melakukan import si kelas Groovy output. Nah, baru bisa digunakan. Contohnya di sini, di script-nya kita bikin output .hello ya. Oh, di sini parameternya adalah Groovy. Harapannya nanti dia keluar hello Groovy ya. Oke, kita coba. Jadi saya akan coba sekarang. Ini saya commit dulu ya. Git add git commit add output Groovy class. Git push origin main. Oke, sambil nunggu kita langsung ke sini saja, ke project yang ini. Nah, di project yang ini teman-teman cukup lakukan import ya. Programmer Java Now misalnya di sini teman-teman gunakan Jenkins output ya. Tadi nama kelas Groovy-nya. Nah, di sini misalnya saya akan buat saya akan copy stage ini, saya akan buat stage baru namanya hello Groovy. Lalu di sini kita ganti output hello ya. Dan di sini parameternya adalah Groovy. Nah, seperti ini. Oke, selesai. Kita coba git add, git commit, call output hello. Git push origin main. Kita cek yang ini. Yang ini juga belum nih. Kayaknya internet saya agak sedikit lemot. Oke, sekarang kita akan coba ya, jalankan lagi di Jenkins-nya. Kita coba build. Kita lihat hasilnya. Oke, kita cek di sini dia terjadi error ya. Kita lihat errornya apa. Oke, di sini error no signature of method output echo ya. Echo di sini nih. Nah, errornya berarti tidak ada nih function echo di dalam si output. Nah, kenapa ini terjadi? Oke, kita bahas ya. Jadi nanti teman-teman pasti dapat error ya. Errornya di sini adalah no signature of method ya. Di sini adalah echo ya. Nah, kenapa? Karena alasannya adalah hal ini karena kita memanggil function echo ya di dalam si outputnya. Nah,
function echo ini adalah function yang terdapat di Jenkins Pipeline Library. Jadi bukan bawaan dari si Groovy. Nah, sedangkan kita akan menggunakan Groovy class, ya. Nah, saat kita menggunakan Groovy class, kita hanya bisa menggunakan fitur di bahasa pemrograman Groovy. Nah, contohnya untuk menampilkan tulisan di Groovy itu menggunakan print line, bukan echo. Echo itu adalah bawaan dari si Jenkins Pipeline Library. Makanya di sini terjadinya error. Jadi sekarang kita coba lagi ya, kita ubah di sini tadinya echo menjadi print line ya. Nah, kenapa? Karena echo itu bawaan dari si Jenkins Pipeline. Oke, kita coba. Jadi di sini di output Groovy-nya, di sini saya ganti menjadi print line. Selesai. Nah, saya akan commit git add change from echo to print line. Kita push. Oke, selesai. Kita coba lagi. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, keluar ya, di sini hello Groovy-nya, tapi di sini dia nggak keluar ya print line-nya. Kenapa? Karena print line tadi itu cuma dilakukan di bahasa pemrograman Groovy-nya. Sedangkan kalau teman-teman mau keluar di sini, ini teman-teman harus menggunakan si Jenkins Pipeline Library. Nah, tapi dari sini kita sudah tahu kalau ini tidak error ya. Nah, jadi sudah sukses. Jadi seperti itu kalau teman-teman mau menggunakan si Groovy class. Jadi teman-teman cukup tinggal buatkan saja di set library-nya ya di dalam src, masukkan Groovy class-nya. Nanti di sini otomatis teman-teman bisa gunakan dengan cara melakukan import ya Groovy class yang mana. Lalu tinggal gunakan contohnya seperti ini. Sekarang kita bahas tentang cara mengakses steps. Jikalau kita memang ingin mengakses Jenkins Pipeline Library ya di Groovy class yang kita buat, nah kita bisa kirim objeknya, nama objeknya adalah steps. Ini melalui parameter. Nah, nanti secara otomatis kita bisa mengakses Jenkins Pipeline-nya melalui parameter step ini. Oke, jadi misalnya di output kita mau melakukan echo menggunakan si Jenkins Pipeline Library ya. Nah, kita bisa kirim contohnya di sini, di dalam function hello di sini. Nah, di sini kita tambahkan steps ya. Sebenarnya sih nama parameternya bebas mau apa saja, tapi nanti pas kita kirim di Jenkins Pipeline-nya itu kirim dari si steps-nya. Nah, contohnya di sini pakai steps ya, jadi kita anggap ini adalah Jenkins Pipeline Library-nya atau steps-nya. Nah, lalu kita seperti biasa ya, seperti yang sebelumnya kita di sini kasih parameter name contohnya ya. Nah, nanti di sini kalau teman-teman mau mengakses ya function-function yang ada di dalam Jenkins Pipeline, contohnya echo atau sh dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung gunakan steps ini. Jadi parameter steps ini titik ya, lalu di sini function-nya, contohnya echo dan lain-lain. Nah, ini otomatis dia akan mengakses function-function yang ada di Jenkins Pipeline Library. Oke, kita akan coba ya. Jadi kita akan coba nih sekarang. Kita update dulu nih yang output kelas dari si Groovy-nya. Oke, kita buka yang set library-nya. Jadi di sini kita tambahkan parameter namanya steps ya. Nah, lalu di sini kita gunakan steps titik misalnya echo seperti ini. Nah, jadi ini harapannya ini adalah echo dari si Jenkins Pipeline Library-nya. Dan steps ini nanti kita akan kirim datanya ya dari si data Jenkins Pipeline-nya. Oke, saya akan commit dulu git add git commit misalnya add step in Groovy function. Kita push. Oke. Selanjutnya, nah gimana ya di sininya caranya? Oke, caranya jadi nanti kita tinggal update. Jadi saat kita memanggil si function contohnya hello-nya di sini, nah kita kirimkan this. This ini mengacu ke si steps si Jenkins-nya. Jadi di sini ya, this yang ada di sini ini mengacu ke si Jenkins Pipeline-nya.
Jadi kita kirim disk-nya, nanti disk ini otomatis digunakan untuk si steps parameter tadi. Oke, kita tinggal update saja. Jadi saya ganti di sini depannya kasih parameter disk seperti ini. Oke. Sekarang kita save. Kita add. Kita commit. Add steps in parameter. Git push. Oke, selanjutnya setelah selesai kita coba jalankan di Jenkins-nya. Kita lihat hasilnya. Oke, kita buka, kita coba jalankan. Ops, saya ke logout sepertinya. Oke, kita build. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, lihat, sekarang dia keluarnya menggunakan perintah echo ya. Jadi bawaan di Jenkins pipeline-nya. Jadi di sini keluarnya hello Groovy dan di sini hello world. Nah, jadi kita sudah berhasil mengirimkan steps ya, agar bisa digunakan di Groovy kelasnya.